Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, Los Angeles, California, USA, Amerika Serikat. Nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru ini. Kita akan bersama-sama sekali lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini, di mana Engkau sudah berikan kepada kami, dan kami bersyukur atas hari yang baru ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup itu. Berkati firman-Mu, berkati juga kami sementara kami mendengar firman-Mu ini. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, dan penuhilah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sementara hamba berfirman, supaya nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, Amin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam judul, saya ada sebuah Notnya seperti ini. Saya sungguh percaya bahwa kita semua merasa sangat gembira sekali jikalau ada orang yang memberikan kita sebuah kado Natal, betul? Saudara gembira kalau dikasih kado Natal? Ya, kadonya gratis dikasih, ya senang gitu. Dan tentunya kita menerima kado Natal itu dengan apa? Penuh pengucapan syukur dan terima kasih. Ya, saudara tentunya kalau ada yang memberikan sebuah kado, kita berterima kasih begitu ya. Ya, kita dengan itu kita akan melihat judul dari firman hari ini. Judulnya ialah kado Natal. Katakan bersama, kado Natal. Ya, dalam bahasa Inggris, Christmas gift. Christmas gift. Nah, kita akan masuk kepada poin yang pertama pada firman Tuhan hari ini, yaitu kado pemberian Allah. Kado pemberian Allah. God's given gift. God's given gift. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Saudara hafal ayat ini semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kita manusia, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya mati terpisah dari Allah, itu binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kekal sama dengan tidak ada batas waktu. Kekal itu selama-lamanya. Oke, kita akan baca bahasa Inggris ayat ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, For God so loved the world that He gave. He gave itu past tense, telah memberi. Gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nah, everlasting life artinya kekal, artinya tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu. Kalau keselamatan itu kekal, berarti tidak akan pernah hilang. Jadi ada banyak orang mengatakan kita akan menghilang keselamatan, tapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Coba saya taruh note seperti ini notenya. Ini adalah kado pemberian yang paling termahal di dunia, yang tidak bisa dibeli dengan uang dan harta kekayaan apapun. Kado ini adalah kado yang sangat spesial, betul? Dan kado ini diberikan oleh Allah kepada seluruh dunia. Dan kado ini adalah kado yang dapat memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau menerimanya. Jadi kalau saudara menerima kado ini, saudara garansi dapat hidup kekal. Tetapi kalau saudara tidak terima, ya tidak dapat hidup itu. Coba kita lihat note selanjutnya, dikatakan seperti ini. Apakah saudara sudah menerima kado Natal ini dan kalau belum, apakah saudara ingin menerima kado ini? Ini gratis kado itu. Saudara tidak usah bayar apa-apa. Gratis. Tetapi saudara harus menerima kado ini dengan iman. Karena segala sesuatu yang saudara lakukan di luar iman itu adalah apa? Adalah dosa. Jadi waktu kita terima kado ini, terima pemberian ini dengan iman. Coba baca Efesus 2 ayat 8 mengatakan seperti ini. Sebab
karena kasih karunia, itu kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Artinya apa? Tanpa iman, keselamatan kita tidak berlaku. Biar saudara ke gereja, saudara sudah belajar Alkitab, dan apapun saudara menerima keselamatan tidak dengan iman. Artinya yakin keselamatan ini Anda terima. Dan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Usahamu artinya kita tidak menerima keselamatan dengan berusaha, saudara. Kita hanya menerima. Jadi keselamatan itu diberikan. Tapi pemberian, kado, pemberian Allah ini diberikan. Jadi kita hanya menerima. Coba note-nya saya taruh seperti ini. Ada satu masalah besar di kalangan jemaat Kristus, yaitu saya sudah pelayanan keliling Amerika, keliling Indonesia, saudaraku. Bahkan kami sudah keliling dunia. Nah, di mana saja, saya selalu bertanya kepada jemaat-jemaat yang saya layani, khususnya di mana kami mengadakan KKR, saya selalu sering bertanya. Dan pertanyaan seperti ini, coba note-nya next kita lihat. Saya tanya, siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh yakin kalau malam ini Anda meninggal dunia, Anda akan masuk ke sorga? Nah, saudara tahu apa terjadi? Hampir rata-rata ya, tidak ada yang angkat tangan. Ada yang berkata karena tidak yakin, ada yang berkata, wah mudah-mudahan, ada yang berkata, terserah Tuhan, dan sebagainya. Saya dengar sendiri, saudaraku, saya sering melayani di mana-mana. Coba note selanjutnya seperti ini. Dan saya katakan kalau keselamatan masuk surga itu bukan, katakan bukan. Bukan terserah Tuhan, tetapi terserah kita mau menerima Yesus atau kado Natal itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau tidak. Jadi terserah kita, sudah diberikan, kita hanya menerima saja. Amin. Nah, kita akan lihat poin nomor 2 dengan cepat. Poin nomor 2 yaitu kado keselamatan. Kado keselamatan. Gift of salvation. Gift of salvation. Kita baca Matius 1. Ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia apa? Mengandung dari Roh Kudus. Jadi mengandungnya bukan karena dia hidup bersama Yusuf. Dia baru bertunangan. Tapi mengandungnya dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19 mengatakan seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kenapa dikatakan suaminya? Karena pada masa itu, seperti kita di Indonesia, mereka ini dijodohin, betrothed bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jadi sudah dikawin jodoh gitu, belum kawin betul-betul sah kawin, baru bertunangan dijodohin gitu. Dan Yusuf lihatin dia pelan-pelan, dia pikir, saya mau ceraiin diam-diam. Coba ayat 20-nya katakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Mengapa mengambil Maria sebagai istrimu? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara harus mengerti di zaman itu, kalau Yusuf tidak mengambil Maria sebagai istrinya, bahayanya itu Maria dianggap berzina. Karena dia belum menikah, belum mengenal laki-laki, dia tiba-tiba hamil. Dan pada zaman itu Maria dalam bahaya, bisa dilempar batu sampai mati bahkan. Betul? Pada zaman itu penghukumannya lempar batu sampai mati. Coba kita baca 21-nya mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, ada orang sering bertanya, Tuhan Yesus itu laki apa perempuan? Nah, firman Tuhan katakan, dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Nah, jadi Yusuf disuruh oleh malaikat ini namanya dikasih gitu. Bukan kita orang tua sekarang kalau anak lahir nama bikin sendiri ya. Tapi ini dikasih namanya Yesus. Nah, namanya Yesus bukan Buddha namanya. Malaikat
kita bilang, oh kamu namakan dia Buddha, atau Siddhartha, atau Muhammad, atau Konghucu, dan lain-lain. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti apa? Nama-nama yang saya baru sebutkan, nama itu Buddha, Siddhartha, Muhammad, Konghucu, mereka tidak menyelamatkan. Menurut Alkitab, Yesus yang nama itu yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bukan saya menyindir saudara, agama apapun saudara ada, nama apapun saudara percaya, kalau bukan Yesus, Anda tidak diselamatkan. Itu Alkitab. Nah, notnya saya taruh seperti ini. Itulah sebabnya saya dan istri saya sudah keliling kemana-mana untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa hanya ada satu nama, yaitu siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat manusia dari segala dosa-dosa mereka. Hanya ada satu nama, saudara. Tidak banyak nama Juru Selamat, namanya Yesus Kristus. Coba kita baca kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan, artinya keselamatan masuk ke surga, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain, saudaraku, yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Tidak ada nama lain lagi. Jadi saudara harus menerimanya nama ini dengan iman. Percaya dengan iman bahwa di dunia ini tidak ada nama lain lagi. Hanya satu nama. Dan nama itu ialah siapa? Yesus. Diberikan oleh malaikat Tuhan pada Yusuf. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan, katakan bukan, untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Nah ini 18 ini kebalikannya. Barang siapa percaya kepadanya Yesus, ia tidak akan dihukum. Nah, betul? Kalau percaya, saudara percaya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah, artinya sudah, sekarang ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Gampang, simpel. Saudara nggak percaya, saudara dihukum sekarang juga. Percaya, diselamatkan. Coba saya taruh note seperti ini. Notnya mengatakan percaya artinya harus sungguh-sungguh menerima kado Allah ini, dan kalau tidak, maka pasti Anda akan dihukum oleh Allah. Karena ini adalah firman-Nya, dan ini adalah pilihan Anda sendiri untuk menerima kado Natal ini atau tidak. Pilihan Anda, bukan pilihan orang lain untuk Anda. Saya tidak bisa memilih untuk Anda. Ayah Anda, ibu, paman, semua nenek, semua, bahkan pendeta tidak bisa memilih untuk Anda. Anda dan saya sendiri, masing-masing kita harus memilih kita mau menerima kado ini atau tidak. Amin? Coba kita langsung masuk ke poin nomor 3. Poin nomor 3 yaitu pentingnya memiliki kado ini. Pentingnya memiliki kado ini. The importance of having this gift. The importance of having this gift. Orang mungkin saudara bertanya, apa penting saya perlu menerima kado ini? Apa kalau saya terima bagaimana? Ya, coba kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan atau memberikan hidup yang kekal. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Jadi simple, hidup kekal ada di dalam anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus ini, yaitu kado Natal itu yang kita pelajari hari ini. Ayat 12 mengatakan seperti ini, barang siapa artinya siapa saja. Barang siapa artinya saudara tidak beragama, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup atau hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus kado itu, ia tidak memiliki hidup kekal. Jadi gamblang sekali. Anda memiliki anak ini Tuhan Yesus atau tidak?
Jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai doktrin keselamatan ini dan itu. Wah, menurut saya keselamatan begini, begitu, begitu. Gampang sekali. Ini anak SD juga bisa ngerti, ya tidak? Saudara memiliki atau tidak? Kalau saudara memiliki, saudara dan saya diselamatkan. Kalau kita tidak memiliki, kita tidak mendapat hidup yang kekal. Ayat 13, ini bagus sekali, ayat 13 saya suka. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, yaitu Yohanes, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu Yesus, tahu. Jadi kalau kita percaya, kita tahu. Kita tahu sekarang, bukan kira-kira dan ragu-ragu, tapi tahu pasti. Sekarang juga, bukan besok, bukan lusa, dan seterusnya. Tapi sekarang kita tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya, kalau tidak percaya, ya tidak. Jadi kita tahu sekarang. Jadi orang bertanya, oh kapan saya dapat hidup kekal? Sekarang juga kalau Anda dan saya, kalau kita percaya kepada anak Allah ini. Amin. Ya kita lihat, coba note saya taruh seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah saudara sangat rajin ke gereja, ke Bible study, persekutuan doa, bahkan ke sekolah tinggal kita, atau melayani kemana-mana, bahkan sudah memberi diri Anda dibaptis air. Wah, mungkin jadi saudara bertanya, Pak Rito yang benar aja dong nih masa baptis air. Saya akan jelaskan. By the way, saya sudah bertemu dengan banyak orang yang dibaptis air, tetapi mereka tidak pernah menerima Yesus. Mereka tidak yakin mereka selamat. Makanya ada mereka yang pikir baptisan air itu sebagai suatu jalan keselamatan. Ada yang baptis 2 kali, ada yang baptis 3 kali, sampai 7 kali. Dia pikir lebih banyak dibaptis, lebih selamat begitu. Tetapi apakah Anda sudah memiliki Yesus? Itu pertanyaan. Kado Natal itu secara pribadi. Jadi bukan karena hal-hal perbuatan kita. Amin. Coba kita lihat kisah 2 ayat 5. Ini hari Pentekoste terjadi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya orang Yahudi terpecah di mana-mana. Mereka datang berkumpul. Yang saleh, ini yang saleh. Mereka berkumpul di Yerusalem. Coba kita baca note ini, saya taruh note. Yaitu, ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh, biji mata Tuhan, dan bangsa pilihan Allah. Menurut Alkitab, ada ribuan mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu merayakan hari raya panen. Kalau mereka ada panen, yaitu perkebunan dan sebagainya, mereka rayakan ini setahun sekali, saudaraku. Mereka berkumpul di Yerusalem. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Tetapi, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus yang sedang berdoa di ruang atas. Lalu Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan berani berdiri. Dulu Petrus pengecut dia. Sekarang dia sudah dipenuhi Roh Kudus, berbeda dia. Dia menyangkal Tuhan, dia dulu tidak berani bersaksi. Malah waktu Tuhan Yesus disalibkan mereka sembunyi. Betul, karena takut dengan orang Yahudi mereka sembunyi. Tapi saat ini berbeda, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dengan berani berdiri, dia berdiri dan bersaksi tentang siapakah Yesus, dan orang-orang Yahudi yang saleh ini merasa terharu. Lalu mereka bertanya dengan kesaksian Petrus ini. Coba kita baca selanjutnya kisah 2, 37 mengatakan, ketika mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang saleh, biji mata Tuhan, mendengar hal itu, hal kesaksian Petrus tentang Yesus, hati mereka sangat terharu. Luar biasa ya. Ini orang Yahudi yang saleh. Mereka nggak percaya Yesus, tapi tiba-tiba mereka terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jadi mereka mulai ada pikiran mau tanya apa ini. Coba ayat 38 dijawab oleh Petrus. Jawab Petrus kepada mereka. Nah, saudara perhatikan, saya taruh nomor ya. Jawab Petrus kepada mereka. Nomor 1, Petrus katakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Ingat, saya tadi ingat ke Yohanes Pembaptis ketika dia berkata kepada orang Yahudi, bertobatlah. Bertobatlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu orang Yahudi. Sekarang juga Petrus sama. Dia katakan apa? Bertobatlah.
Bertobat artinya mengaku dosa-dosa sambil membuka hati menerima Yesus. Kado ini, bertobat. Dan nomor 2, setelah itu, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, jadi nomor 1 bertobat, nomor 2 hendaklah dibaptis. Nomor 3 apa? Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu saudaraku, jangan dibolak-balik. Ini tidak bisa dibalik 3, 2, 1 gitu. Dan saya sering melihat di mana-mana, saya sudah keliling mana, orang, waduh, mereka beribadah mau karunia roh, segala macam karunia, tapi belum pernah bertobat. Tapi mau terima karunia roh. Dan juga mau dibaptis, nggak pakai bertobat, lantas mau terima karunia roh. Tidak bisa, saudaraku. Pertama, saudara dan saya harus bertobat dulu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya sendiri mengalami. Saya bertobat, saya beri diri saya dibaptis, baru tiba-tiba saya diberi bahkan karunia roh oleh Roh Kudus. Coba taruh note selanjutnya, saya taruh seperti ini. Ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh, saudara. Jadi bukan sembarangan orang yang saleh, biji mata dan umat pilihan Allah. Jadi bagaimana dengan kita orang-orang Indonesia yang bukan bangsa pilihan, betul? Ya. Kita tidak ada, kita mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan Allah. Tidak ada di ayat Alkitab, hanya bangsa Yahudi. Kita bukan bangsa pilihan Allah. Dan kita bukan biji mata Tuhan Allah. Dan kurang begitu saleh, betul? Iya tidak. Apakah kita perlu bertobat, lalu memberi diri dibaptis? Ya, saudara, saya katakan nih, by the way, baptisan air adalah bukan jalan keselamatan. Saya mau yakinkan Anda ya, tetapi tanda pertobatan. Oke, tapi bukan jalan keselamatan. Coba baca Matius 3 ayat 11. Di sini dikatakan, Yohanes Pembaptis, kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Bukan tanda keselamatan. Tanda apa? Pertobatan dari segala dosa-dosa. Tetapi Yesus kado itu yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, yaitu sepatunya, lalu tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terjadi dengan murid-murid di Kisah pasal 2, saudara bisa pelajari, saya sudah pernah khotbahkan ini. Coba notis saya taruh seperti ini. Jadi janganlah kita bersaksi dengan orang lain kalau kita diselamatkan karena apa? Karena kita sudah dibaptis. Saya sering tanya orang-orang, bisa nggak saudara kasih tahu saya bagaimana saudara diselamatkan atau menjadi Kristen? Oh, saya sudah dibaptis. Pertanyaannya, jawabannya lain. Saya tanya maksudnya lain. Saya dibaptis 2 kali, bahkan ada yang, wah, dengan itu mereka jawabnya, saya diselamatkan karena saya sudah dibaptis gitu. Baptis air. Baptis air tidak bisa menyelamatkan, tetapi kita diselamatkan karena kita telah menerima Yesus. Gampang. Tadi kamu punya anak, selamat. Enggak selamat gitu kan? Ya. Coba note selanjutnya. Ingat, Alkitab berkata tidak ada satu nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan. Kita sudah baca, betul? Bukan berarti tidak ada baptisan lain di bawah kolong langit kita diselamatkan. Jadi tidak ada ayat mengatakan tidak ada satu baptisan air di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Jadi berarti baptisan lemah. Bukan jaminan untuk kita diselamatkan. Saya harap saudara mengerti ya. Saudara tidak usah berdebat sama saya, tidak usah. Tapi saudara mengerti firman Tuhan yang saya jelaskan. Dengan itu kita akan masuk ke poin nomor 4, yaitu poin terakhir, yaitu kado yang kita berikan. Nah, sekarang terbalik. Tadi kita diberikan, betul? Sekarang kado apa yang kita berikan? What kind of gift we give? Jadi kita sekarang membalikan kado. Coba kita baca ayat Yohanes 10 ayat 11. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu orang-orang Kristen, betul? Itu ayat Tuhan Yesus ngomong. Jadi gembala yang baik, dia memberi nyawanya. Nah, kita memberi apa gitu?
Kan nyawa itu sebagai kado juga buat kita, keselamatan kita, betul? Dan Roma 5 ayat 8 mengatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, maksud saya, waktu kita berdosa, Allah mendemonstrasikan, Dia menunjukkan, Dia memberi anaknya. Nah, sekarang timbal balik begitu, ya tidak? Kita orang Indonesia timbal balik, ngerti ya? Sekarang giliran kita. Kita kasih apa? Apalagi ini kan hari Natal merayakan apa? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus yang ke berapa ribu tahun? Bukan berapa tahun, berapa ribu. Coba saya taruh note seperti ini. Note-nya berkata, ini namanya gift exchange. Di Amerika kita sering ya, gift exchange, tukar-tukaran kado lah gitu. Nah, Tuhan Allah telah memberikan kita kado yang sangat mahal. Mahal sekali, saudara tahu ya. Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Baru kita baca, Dia memberikan nyawanya. Sekarang, kira-kira kado apa yang kita berikan buat Yesus, khususnya di hari ulang tahunnya sekarang? Kita rekan. Kado apa? Wah, saya pikir kado apa yang bagus ya? Maunya kita nih terima-terima terus. Sekarang giliran kita timbal balik. Kado apa yang kita kasih ya? Kita kalau ke Natal nih, kita tukaran kado. Kamu dapat ini beli kado buat semua keluarga ya gitu ya. Tapi kado apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Dan kita mau tahu apa kira-kira yang Dia mau begitu. Ya, kalau orang manusia, ditawarin ya, kita maunya mobil bukan murah-murah. Maunya sih gak mahal-mahal. Kasih aja saya Mercedes-Benz begitu. Ya, kamu otopet aja lah saya kasih gitu, marah kalau saya otopet ya. Nah, notis saya taruh seperti ini. Selanjutnya, saudara tahu kado Natal atau kado birthday apa yang terbaik yang kita akan berikan kepada Yesus? Kado itu ialah apa? Segala dosa kita. Karena untuk itulah Dia atau Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, yaitu memanggil kita orang-orang berdosa. Dia datang untuk itu. Jangan dikasih uang, Dia nggak cari uang. Jangan dikasih barang-barang. Tuhan Yesus datang bukan itu. Coba kita baca Lukas 5 ayat 32. Mengatakan seperti ini. Ini Tuhan Yesus berkata, Aku datang bukan, katakan bukan. Bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi apa? Orang berdosa. Siapa orang berdosa? Anda dan saya. Untuk itu Dia datang. Supaya apa? Mereka bertobat. Nah, dari tadi kita berbicara tentang bertobat. Nah, Tuhan Yesus sekarang sendiri mengatakan supaya kita bertobat. Karena tanpa pertobatan, kita tidak akan selamat. Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Wah, Pak Ritio, tapi dosa saya udah nggak kehitung. Tuhan Yesus, biar dosa saudara sebesar lautan, segala macam, tetap akan diampuni. Kalau dengan iman, saudara jujur mengaku kepada Tuhan Yesus. Amin. Menerima Dia. Coba 1 Yohanes 1 ayat 8, 10, 9. Saya balik, bukan 8, 9, 10. Tapi kita akan baca 8, 10, dan 9. Karena apa? Karena kita akan baca seperti ini. Jika kita berkata, kita ini, bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri. Dan apa? Kebenaran tidak ada dalam kita. Ini kalau kita bilang, saya nggak pernah bunuh orang, Pak Ritio. Saya nggak pernah bongkar bank apa segala macam. Ya, saya baik. Tapi itu berarti kita menipu diri kita sendiri. Ayat 10-nya mengatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, yang saya katakan, saya bagus Pak, saya nggak pernah bikin ini, bikin itu. Kalau kita bilang kita nggak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia, yaitu Allah, menjadi apa? Pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wow, ini firman Tuhan, saudaraku.
Jadi tidak ada waktu satu kala kita mengatakan, oh saya itu orang benar. Karena Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar. Karena dia tahu kita semua ini sudah berdosa. Yaitu firman Tuhan mengatakan karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya gitu firman Tuhan katakan. Nah sekarang kita baca ayat 9-nya. Jika itu kata kondisi. Jika, kalau kita bikin begini, kalau tidak begini, itu jika. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku, maka ia atau Allah adalah apa? Setia dan adil. Allah ini adil banget, jadi tuntutannya kita mengaku. Mengaku dengan iman, dengan jujur. Tuhan itu Allah dan adil sehingga ia akan mengampuni apa? Segala saudaraku. Bukan 1, 2, 3, segala dosa kita dan apa? Dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan. Seperti saya katakan tadi. Kejahatan apa, dosa apa yang kita sudah lakukan, itu semua akan disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Luar biasa tidak? Tepuk tangan dong buat kado ini. Kado ini, aduh pemberian ini saya pikir kita nggak layak saudaraku terima kado ini. Kado ini kita nggak layak. Tetapi Tuhan begitu baik dan adil. Tunggu, asalkan Anda dan saya kita mau mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Artinya jangan sombong saudaraku. Jangan tegar tengkuk. Jangan kepala besar, oh saya nggak pernah berdosa. Semua orang sudah berdosa, saudara. Saudara tidak pernah satu kali tidak menipu, bukan? Pernah menipu? Pernah. Oh, nggak pernah. Pernah semua orang. Oh, semua orang. Nyolong pernah nggak? Oh, nggak pernah. Nyolong pisang goreng, ibu jualan gitu ya. Jadi aplikasinya apa, Pak Ibu? Mari kita lihat aplikasinya. 1. Nah, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus kepada kita sekalian dan pemberian ini adalah apa? Kado Natal apa? Gratis, saudaraku. Ditawarkan gratis, saudara tidak usah bayar. 1 sen juga nggak usah bayar, ditawarin. Tetapi harga kado ini sangat mahal. Karena apa? Yaitu nyawa. Yesus katakan tadi, aku telah memberikan nyawaku. Dan kado Natal ini boleh kita share dengan orang lain. Amin. Jadi kita dapat kado ini, kita boleh share. Kamu mau nggak saya kasih kado juga, dibagikan dengan orang lain gitu. Karena kita ini manusia sifatnya kita harus share ya, jangan seragam saudaraku ya. Nah, aplikasi nomor 2 yaitu adapun pemberian ini atau kado Natal ini adalah berdasarkan kasih Allah yang begitu besar terhadap kita semua. Yaitu kasih apa? Agape, artinya tanpa pamrih. Kasih Allah gitu, dia tidak pandang bulu, saudaraku. Saudara kaya, miskin, tua, muda, apapun. Tuhan nggak pandang bulu, diberikan kepada semua orang. Saudara sakit, tidak sakit, timpang, apa-apa. Saudara harus terima kado ini dengan iman. Karena semua orang bisa punya iman. Kalau saudara pincang, saudara buta, saudara sakit, saudara sehat, itu bisa mempergunakan iman, betul tidak? Orang sakit pun punya iman. Orang timpang, orang buta punya iman. Makanya Tuhan katakan keselamatan ini harus diterima dengan iman. Saudara punya iman. Kalau saudara nggak percaya, berdoa, nanti Tuhan berikan iman kepada kita. Amin. Untuk menerima kado ini, yaitu kado keselamatan, saudaraku. Oke, coba aplikasi nomor 3 dikatakan seperti ini. Janganlah sia-siakan pemberian kado Natal ini, yaitu Yesus Kristus, kado keselamatan. Tetapi terimalah kapan? Sekarang juga, saudaraku. Jangan tunggu sampai besok. Ada kemungkinan tidak ada hari esok. Ada kemungkinan besar. Tomorrow, it's gonna be too late. Amin. Jangan tunggu, besok aja dah, aku masih ini. Minggu depan. Barangkali Tuhan Yesus datang malam ini. Dia janji dia akan datang. Tomorrow is gonna be too late. Kalau saudara sudah, Tuhan Yesus datang, selesai. Nggak bisa lagi, baru sekarang nggak bisa lagi. Selesai semua. Kalau penghakiman datang, dihakimi. Seperti dikatakan saudara nggak percaya, penghakiman. Percayanya now, sekarang.
Amin. Kata penutup saya taruh seperti apa saudaraku? Kata penutupnya itu, terimalah kado Natal Yesus Kristus demi apa? Keselamatan hidup kekal Anda di sorga. Terima. Tanpa kado Natal ini, Yesus Kristus, Anda tidak akan masuk sorga. Betul? Betul. Sorga jalannya cuma satu. Yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Bukan melalui agama, saudara. Bukan melalui nabi-nabi, segala macam nabi, tidak. Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini, di mana manusia diselamatkan. Nama itu Yesus. Amin. Nah, saudaraku, saya akan ucapkan seperti ini. Kita akan lihat, selamat hari Natal. Merry Christmas. God bless you all. Amin. Saudara mau terima berkat kado ini hari ini? Kalau saudara merasa, wah Pak Aritio, saya berpikir mungkin saya akan coba terima. Boleh saudara. Tapi saya tidak tahu caranya. Gampang caranya saudaraku. Menerima kado ini yaitu dengan berdoa. Membuka hati. Dan saudara mungkin pikir, wah Pak Aritio, saya nggak bisa berdoa itu. Saya akan tolong saudaraku. Yaitu saudara akan ulangi kata-kata saya. Dan saya katakan tadi, harus dengan iman. Dan saya tahu Anda orang jujur. Jadi jujur dengan iman, buka hati, menerima Tuhan Yesus. Doanya seperti ini, ulangi kata-kata saya, oke? Seperti ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon, ampunilah segala dosa-dosa saya. Sucikan hidup saya. Dan bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dosa-dosa saya. Dalam nama-Mu aku telah berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara dengan jujur berdoa seperti itu sekarang juga dengan iman, saudara sudah menerima kado keselamatan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Dia baik. Saya akan selesaikan ibadah kita. Mari saya tutup dengan doa berkat. Kita semua akan angkat tangan kita akan menerima berkat. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, kasih yang agape, dan seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kado Natal itu, dan persekutuan, bahkan kekuatan melalui Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Terima kasih saudaraku. Saya sangat senang kita sudah mendengar firman Tuhan. Saudara juga, saya harap saudara senang. Sampai kita ketemu lagi di saat akan datang. Dengan ini saya katakan, selamat hari Natal. Bye-bye. God bless you. Amin.